Asiknya tidur sih. Ini nggak pakai filter, ada nasa di HP filternya gitu. Gimana sih? Terbakar. Nah ini pucat ya? Pucat ya. Kalau ada yang bagus mending masa sih, kalau nggak di film juga sebenarnya bisa aman ya. Waduh. Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Ini dari Kak Naiburu tuh, katanya ikut senyum lihat senyum kakaknya. Waduh, aku jadi senyumnya semakin mengembang nih Kak. Iya, tadi sempat terbakar api. Tapi aman, masih aman ya. Selamat sore untuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung nih ya. Boleh nanti diajakin juga nih ya untuk kerabatnya ya, yang lagi pada galau nih teman-temannya nih ya. Boleh nanti di-share juga ya. Soalnya kita nanti pasti akan kedatangan narasumber yang luar biasa banget nih say. Jadi kalian pelan-pelan juga boleh nanti sambil curhat ya, sambil menyelam minum air nih, alias sambil join ya, sambil tipis-tipis curhatin juga masalahnya kalian juga nanti ya, yang sudah menginjak dewasa ya. Halo, selamat sore semuanya. Dari Kak Sevi, siap Kak? Waduh. Dari Kak Husnul, hai kakak, halo, selamat sore. Ini teman-teman juga harus aktif banget ya, soalnya bakal ada door prize juga nih ya, buat teman-teman nanti yang beruntung juga. Makanya jangan langsung di skip juga nanti ya live-nya. Dari Kak Syok ini, jomblo boleh ikut kan Kak? Boleh banget, justru yang jomblo-jomblo nih ya, biar nanti dapetin apa ya, sebuah masukan nih. Soalnya aku juga diam-diam sekalian mau ini curhat juga nih ya, nanti sama narasumber kita ya. Semuanya harus udah tahu juga ya tema pada sore hari ini ya, untuk live kita nih ya, seru banget ya guys. Dari Kak Vivi, assalamualaikum Kak, mau curhat ala ibu IRT boleh juga nih Kak Vivi. Soalnya kalau misalkan udah ibu-ibu juga udah melewati dewasa juga nih ya, fase dewasanya juga nih. Siapa tahu nanti sambil curhatin juga nih ya, gimana melewati masa-masa dewasanya yang penuh lika-liku mungkin ya. Itu juga nanti boleh banget nih ya. Halo Kak Helen, halo juga. Selamat sore ya teman-teman semuanya ya. Terima kasih nih ya, baru mulai udah pada aktif-aktif banget nih teman-teman Deep Sleepy semuanya ya. Jadi aku gak dikacangin juga ya, udah asik banget nih semuanya. Jadi gak sabaran juga nanti untuk ngobrol sama coach kita nanti ya. Aku udah spill nih ya tadi ya. Harusnya teman-teman juga udah tahu semuanya sih, karena hari ini tuh temanya juga cukup menarik banget dengan narasumber yang punya backgroundnya juga cukup menarik nih ya. Aku juga baru tahu nih, wah ternyata ada profesi seperti itu ya. Jadi aku mungkin nanti bakal tanya juga ya ke narsum kita ya. Kira-kira ada yang udah tahu nggak sih kalau live kita ini judulnya apa nih ya? Ini seru banget ya, takut tambah dewasa. Waduh ya, yang ditakutin apa nih ya? Kira-kira ada apa sih di kehidupan dewasa ini ya? Wah, kayaknya di kolom komentar udah pada rame banget nih. Bahkan udah sampai yang nitipin pertanyaan juga ya. Dari Kakak Lista, asik banget ini, bener banget ya. Kita pasti bakal seru-seruan banget secara virtual ya. Waduh, udah pada nitipin pertanyaan aja nih, tapi nggak bisa aku jawab ya guys, karena kita nanti bakal ngobrol langsung sama narasumber yang begitu kece ya.
Dari Kak Husnul ya, apakah dewasa itu harus tersakiti? Waduh, enggak juga sih. Harusnya penuh dengan kebahagiaan ya, penuh dengan semangat muda ya. Tapi kalau misalkan ternyata ada jiwa-jiwa yang tersakiti ya, nanti boleh juga dicuratin bareng juga ya sama nanti narasumber kita pada sore hari ini ya. Dari Kak Kalista boleh bertanya ya. Nanti boleh juga ya menanyakan pertanyaan ini kepada narasumber kita juga nih ya. Aku juga udah wait Robo nih ya, terlalu semangat nih ya. Aku juga nanti udah mempersiapkan pertanyaan nih ya, soalnya pengen sekaligus curhat ya sama narasumber kita pada sore hari ini ya. Kok jadi pertanyaannya melo-melo banget ya. Apakah dewasa itu harus selalu memaafkan? Waduh, kayaknya yang paling tersakiti semuanya nih ya. Udah gak sabar banget ya untuk menyembuhkan jiwa-jiwa yang terluka kayaknya deh. Waduh, melo-melo banget nih ya. Udah pada sapa semua nih ya. Halo kakak, sore kakak. Halo semuanya, selamat sore. Selamat datang di live Instagram kita ya. Ini kali kedua aku, waduh kali kedua nih, udah kayak judul lagu aja ya. Kali kedua aku menyapa teman-teman di Sleepy nih ya, di Instagram live kita ya. Sabar ya guys ya, ini udah pertanyaan udah banyak banget nih ya. Aku pastinya juga bakal nge-filter pertanyaan teman-teman ya, karena nanti pertanyaan yang paling menarik yang bakal aku kasih ke narasumber kita juga nantinya ya. Nanti siapa tahu nih ya, teman-teman juga bisa menjadi salah satu yang beruntung buat dapetin door prize dari kita juga ya. Jadi tetap stay tune ya guys ya. Jangan jangan live juga nih ya. Tetap stay di live Instagram kita pada sore hari ini. Kesusahan? Nggak aman. Nah boleh ya teman-teman ya untuk saling disapa-sapa dulu nih ya, yang udah pada bergabung ya. Jangan langsung pergi gitu aja nih, soalnya kita punya hal yang spesial juga nih ya. Mungkin aku bakal spill dulu kali ya dari topik pembahasan yang akan kita bahas pada sore hari ini ya. Judulnya menarik banget ya. Tadi ada yang udah bilang banget nih, menarik banget pembahasannya ya. Jadi untuk judulnya adalah takut tambah dewasa, menjadi orang dewasa yang tangguh dan percaya diri. Nah ya, tadi yang pada ngerasa melo-melo ya, yang dewasa di usia dewasanya ngerasa banyak lika-liku banget nih. Rasanya sih aku ngerasanya kayak gitu ya. Jadi teman-teman harus selalu percaya diri juga nih ya. Kira-kira apa sih, kenapa gitu ya, kenapa kita nggak perlu takut untuk tumbuh dewasa gitu ya. Meskipun ya banyak hal yang dikhawatirin ya, insecure ya, terus ngelewatin masa krisis ya di kehidupannya ya. Tenang aja ya, nanti kita bakal bahas bareng juga nih sama narasumber kita ya. Ya, sambil nungguin nanti ya narasumber kita join ya di sore hari ini ya. Jadi persiapkan juga nih ya teman-teman ya untuk pertanyaannya ya. Pertanyaannya disiapkan di kolom komentar ya. Nanti bakal kita bahas bersama narasumber kita di sore hari ini ya. Udah gak sabaran banget ya pastinya ya. Aku juga nih ya, udah pengen bertanya banyak hal nih, sekaligus pengen curhat sebenarnya sih. Soalnya umur-umur kayak gini tuh banyak banget nih yang dipusingin, yang dipikirin gitu ya. Sama kayak teman-teman juga ya, tapi harusnya tuh di masa-masa menginjak dewasa ya, itu nggak perlu banyak yang dikhawatirkan sih harusnya ya. Nah nanti kita boleh nih ya untuk dicurhatin ya langsung ke narasumber kita pada sore hari ini ya. Waduh, udah pada banyak banget nih temanya yang mengundang untuk melo kakak. Bener sih bener banget ya. Dari temanya aja udah takut tambah dewasa. Waduh ya, biasanya banyak meme yang bertebaran di mana-mana ya. Kayak aku kayak menginjak sesuatu nih, taunya menginjak dewasa gitu ya. Kayak udah jadi momok banget ya. Padahal kita waktu kecil udah kayak nggak sabaran banget ya, kapan sih aku bisa segera dewasa gitu ya. Kayaknya bete banget nih ya, sebagai anak-anak selalu diomelin mungkin ya, atau mungkin disuruh-suruh kayak gitu ya. Jadi kayak udah pengen menginjak dewasa, giliran udah dewasa
aduh, aku pengen balik lagi nih ke masa anak-anak. Waduh, ya sayangnya waktu nggak bisa diputar ya guys. Kalau misalkan udah dihadapi, udah menginjak masanya, ya yang bisa kita lakukan ya dengan menghadapinya nih, dengan happy kiyowo ya. Meskipun tipis-tipis, dikit-dikit ambiar hatinya, ya denger lagu dikit langsung berasa aduh relate banget nih sama hidup aku gitu ya. Jadi semua lagu-lagu Melo tuh rasanya menjadi mewakili banget gitu ya, si paling terwakilkan ya melalui lagu-lagu ya. Waduh, kayaknya udah pada gak sabaran banget ya. Udah banyak banget nih ya komen-komennya nih. Sampai nanti aku bingung kira-kira yang bakal aku tanyakan yang mana nih, yang bakal aku sampaikan nanti ya. Waduh, banyak banget nih ya. Sabar ya guys, kata hostnya benar. Sabar ya. Kita nungguin narasumber kita juga nih. Aku juga sebenarnya udah gak sabaran nih ya. Tapi harus tetap sabar ya. Sebagai orang yang udah dewasa gitu ya, harus tetap sabar nih ya. Nah, kita bakal segera mengundang kok narasumber kita ya ke perbincangan kita ya, biar perbincangannya udah nggak kemana-mana lagi gitu ya. Udah jelas gitu ya arahnya kemana nih ya. Soalnya kalau misalnya ngobrol sama aku nanti bakal kemana-mana obrolannya ya, alias gak jelas nih. Makanya daripada semakin gak jelas, nanti kita mending langsung aja panggil nih ya, undang narasumber kita nih ya, yang pastinya ya lebih memahami juga nih dengan topik yang akan kita bahas gitu ya, bahas pada sore hari ini ya. Sabar ya, benar ya. Orang udah gede tuh harus banyak sabarnya ya. Semoga sinyalnya lancar jaya, amin ya. Buat Kak Nai Borhun ya yang udah join awal-awal juga nih, semoga sinyalnya lancar jaya nih sampai nanti ya di kita pada sore hari ini ya. Kira-kira udah siap belum nih ya? Kayaknya sih udah pada siap karena udah banyak pertanyaan juga yang masuk nih ya. Mana nih? Halo, selamat sore, Kakek. Halo, selamat sore. Apa kabar Dian? Alhamdulillah, kabar baik nih. Kakek dari tadi nih udah pada nggak sabaran banget nih ya. Oh iya, udah diserbu banyak pertanyaan. Iya, soalnya kalau bareng sama aku nanti obrolnya tambah ngalor ngidul alias nggak jelas nih. Alhamdulillah udah bergabung juga nih ya Kakek pada sore hari ini ya. Kakek, thank you udah diundang ya. Gimana? Kabarnya baik. Kabarnya baik, thank you udah diundang. Iya. Suara jelas ya? Suara jelas nggak nih? Jelas. Oke, suaranya jelas. Iya. Terima kasih banyak ya Kak ya sudah menyempatkan waktunya juga nih untuk menyapa sahabat-sahabat Deep Sleepy nih ya, yang kebanyakan kayaknya udah pada galau nih. Soalnya kayak ada banyak yang pengen dicurhatin katanya gitu, makanya gak sabar banget gitu ya. Nah, karena Kakak juga udah bergabung nih ya pada sore hari ini, teman-teman semuanya nih ya, mungkin ya untuk memulai acara kita pada sore hari ini ya teman-teman, dengan tema kita ya di live Instagram ini ya, takut dewasa nih ya. Kakak untuk temanya pada sore hari ini. Ngeri banget, kayaknya ada apa sih di momen dewasa gitu ya. Nah, kita bakal bahas nanti ke depan sama Kakak ini. Mungkin Kakak barangkali mau menyapa teman-teman Deep Sleepy dulu nih, pengen memperkenalkan diri dulu nih, soalnya aku agak penasaran nih dengan backgroundnya dari Kakak ini, dating coach, coach ya. Jadi aku penasaran juga ya. Nah, boleh nih ya Kakak untuk memperkenalkan diri dulu. Silahkan Kakak. Halo teman-teman Deep Sleepy. Buat yang belum kenal saya adalah Kay Safori. Saya adalah seorang dating coach and relationship coach ya. Jadi saya membantu orang-orang yang punya masalah percintaan nih. Jadi misalnya yang jomblo pengen punya pacar, sini saya bantuin ya. Kalau misalnya yang udah punya pacar atau udah menikah tapi sering bertengkar nih, sini saya bantuin juga biar akur. Atau yang putus atau bercerai, stres, pengen move on, sini saya bantu juga biar bisa move on gitu. Jadi one stop solution deh masalah percintaan, sini datang sama saya bantuin semuanya. Saya juga ada banyak bikin buku ya, buku juga media ada, atau mau beli langsung sama saya juga ada. Nanti saya promoin lagi.
ya, nanti dipromosin aja nih ya. Soalnya kayaknya Iya. banyak banget juga nih ya yang butuh masukan juga nih dari Kak Kay ini ya. Oke ya, jadi teman-teman pada sore hari ini sudah bergabung dengan kita semua, ada Kak Kay nih ya selaku dating coach ya. Jadi nanti kita Mm-mm. sembari terkait masalah apa namanya dewasa nih ya, itu pasti kan udah ada berbagai tuntutan ya, salah satunya mungkin terkait relationship ya, tentang hubungan gitu ya. Nanti boleh ya teman-teman untuk mencurhatkan juga nih ya. Oke Kak, Benar. mungkin kita langsung masuk ke pembicaraan kita pada sore hari ini kali ya ya Kakak ya. Betul, ayo. Oke ya, jadi untuk tadi judulnya sudah aku sebutkan ya teman-teman ya, takut tambah dewasa ya, menjadi orang dewasa yang tangguh dan percaya diri ya. Oke. Nih, oke. Dari kakek ini ya, ketika mendengar kata dewasa gitu ya, pasti kan kita juga sudah atau mau menghadapi fase tersebut atau mungkin sedang menjalani di fase tersebut gitu ya. Menurut kakek ini ya, dewasa itu gimana sih? Di fase dewasa itu bagaimana sih kak? Jadi kata dewasa itu mungkin boleh dibilang ada dua faktor ya. Faktor yang pertama adalah faktor biologis nih, faktor tubuh gitu. Manusia disebut dewasa kalau udah apa sih? Kalau menurut biologis sih udah dewasa kalau udah akil balik gitu. Bahkan di KTP aja apa negara aja mengakui sudah dewasa kalau udah umur 17 ya. Bener, Kalau udah ya, 17 tahun ke atas ya kan udah boleh nonton film dewasa ya kan bener. gitu loh. Udah dianggap dewasa gitu. Tapi apakah benar udah dewasa? Belum ya. Jadi ada faktor biologis dan juga ada faktor mental. Nah, faktor mental ini nih ya kalau menurut penelitian otak manusia itu baru mencapai optimalnya tuh ya di umur 25 gitu. Jadi dia masih terus berkembang gitu loh. Makanya orang kalau di bawah umur itu ya, makanya kalau kayak di luar negeri juga kita juga ya baru boleh merokok itu atau minum alkohol ketika umur 21. Karena takutnya kalau di bawah umur itu masih mengganggu proses perkembangan otak gitu loh. Ya, masih berubah-berubah. Makanya anak-anak remaja itu meskipun udah 17 tahun, 18 tahun, 20 tahun itu masih labil. Karena otaknya juga memang masih labil, otaknya masih berkembang gitu loh, masih grow. Ya, belum belum mentok gitu. Ya. Jadi dan kalau kalau saya lihat itu yang paling gampang cara melihatnya adalah yang dewasa itu adalah ketika dia sudah bisa eh, ngurus dirinya sendiri. Ya, ketika dia sudah bisa ngurus dirinya sendiri, dia sudah punya pekerjaan, dia bisa membiayai dirinya sendiri, dia udah nggak ngerepotin orang lain. Menurut saya itu adalah indikasi yang lumayan akurat lah gitu. Jadi kalau misalnya masih tinggal di rumah mama, pulsa GoPay masih diisiin mama, itu jangan ngaku dewasa deh gitu ya. Gitu. Jangan ngaku dewasa deh ya. Meskipun umurnya udah 30 gitu ya. Tapi kalau apa-apa semua masih mama, papa gitu. Itu belum dewasa. Ya. Ya, Menurut saya itu indikasi paling utama gitu ya adalah dia bisa mandiri, bisa membiayai dirinya sendiri, dan juga bisa mengambil keputusan sendiri ini ya. Jadi kalau misalnya mau ngapain tapi nggak boleh sama mamanya, terus dia ngambek, nggak boleh sama mama, itu berarti belum dewasa ya. Itu masih bener. kecil. Kalau apa-apa masih diatur mama papa, itu artinya belum dewasa Hmm, ya. Ingat tadi ya sudah bisa iya. membiayai diri sendiri, sudah mandiri dan bisa mengambil keputusan sendiri itu ya. Of course Oke, usianya juga penting ya. Of course yang jelas harus di atas 17 17 tahun. tahun ya. Iya bener Ya. banget. Soalnya ternyata parameternya untuk dikatakan dewasa itu sebenarnya banyak ya kak. Nggak cuma dari segi usia aja nih. Jadi tadi kata kakek nih jangan ngaku-ngaku dewasa deh gitu ya. Kalau misalkan masih dikit-dikit ngambek, masih dikit-dikit minta diisiin pulsa atau diisiin GoPay gitu ya. Iya, Iya. benar. Hmm. Nah, ngomongin masalah
dewasa nih kakak ini ya, tadi dari kakak bilang ya kalau misalkan untuk apa ya dibilang dewasa ini ketika dia udah mengambil satu keputusan juga nih ya, bisa mengambil keputusan sendiri juga nih ya, otomatis sebenarnya yang dia hadapin itu permasalahannya juga udah semakin kompleks nih ya, banyak banget nih kak Betul. meme yang bertebaran nih ya. Aku lagi nginjak apa nih, kerasa berat taunya menginjak dewasa kayak gitu ya. Nah, Nah, iya bener kan ya kak, udah banyak banget nih kayak gitu ya, apa ada lagu-lagu tuh ya takut tambah dewasa gitu ya. hmm, Nah apa namanya, dalam menghadapi kayak gitu nih kak, dewasa yang banyak banget ya masalah tekanan atau tuntutan kayak gitu tuh ya kak. Nah menurut kakek itu gimana tuh dewasa yang katanya banyak tuntutan kayak gitu, bener gak sih dewasa itu banyak tuntutan kayak gitu? bener, bener banget dewasa itu banyak tuntutan makanya stres. Makanya makanya kalau bisa balik lagi nih ke masa SMA ini. Aduh, enak ya masa SMA yang dipusingin cuma PR, ulangan sama ini gebetan kita gitu. Iya Kok iya, gebetan kita nggak ini ya nggak naksir balik gitu. Cuma yang dipusingin itu doang. bener 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 bener. Iya iya, memang benar. Udah dewasa jadi banyak tanggung jawab. Ya, yang pasti tanggung jawab finansial Hmm, buat diri kita sendiri karena kan kita berarti harus ya makan sendiri, mungkin juga tinggal juga sendiri. Kalau saya saranin sih tinggal sendiri ya, karena kalau tinggal sama orang tua itu jadinya ya nggak akan bisa mandiri, akan selalu jadi anak kecil. Namanya orang tua selalu memperlakukan kita sebagai anak kecil gitu loh. betul betul. Eh, ya meskipun kita udah bangkotan, udah tua, tetap namanya orang tua memperlakukan kita kayak anak kecil ya. Iya Jadi benar. lebih baik kita nggak akan pernah bisa dewasa sepenuhnya kalau kita nggak pisah sama orang tua gitu ya, nggak keluar dari sarang lah istilahnya ya. Iya. Eh, Terus juga tanggung jawab apalagi? Tanggung jawab juga ketika kita nanti sudah punya hubungan gitu loh. Mungkin sudah punya pacar atau nanti menikah. Wah, itu berarti tanggung jawabnya lebih gede lagi. Karena kita hidup bersama, terus nanti juga punya anak. Ya, pusing deh. Kalau misalnya udah dewasa tapi single terus, jomblo terus, itu tanggung jawabnya kecil, masih santai. Cuma buat makan aja sendiri, buat biaya kos paling, ya kan? Mm-mm. Kalau Iya masih sih. jomblo, si jomblo enak deh, santai ya. Gitu. Tapi meskipun santai nih kakeknya, apa namanya, kita masih udah umur segini ya, masih jomblo, terlihatnya santai. Tapi kan kita juga ada nih tuntutan dari orang lain nih ya, kayak misal orang tua kita, kamu kapan nikah gitu ya. Apalagi nih momennya Waduh, sebentar lagi mau ini nih, mau lebaran nih. Lebaran. Iya bener kan kak? Iya, 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 nanti iya, iya. langsung ditanya nih, kamu gimana? Udah punya pacar belum? Hubungannya gimana? Gitu ya. Terus nikahnya kapan? Gitu. Nah, kalau dari kakek sendiri nih ya, kalau misalkan yang udah dewasa, tuntutannya juga banyak nih ya. Terus belum lagi kita menghadapi omongan-omongan tadi ya, tuntutan dari orang lain nih ya kak. Terutama hubungan ini ya, masalah relationship juga nih ya, gimana sih cara menghadapinya atau cara menyikapinya gitu ya, biar nggak yang pusing-pusing amat gitu kak. Oke. Jadi yang penting memang kita harus mencari pasangan, kalau nggak bisa stres dan kesepian ya gitu. Semua orang butuh teman hidup gitu. Eh, Terserah baik menikah atau nggak menikah misalnya ya. Tapi semua orang butuh teman hidup karena ketika kita semakin dewasa, semakin tua, teman-teman kita semua pada pergi, Iya. ya kan? Teman-teman kita semua ya pada nikah, pada sibuk sendiri dengan dunia mereka masing-masing dan keluarga masing-masing. Jadi kalau kamu nggak punya teman ya kamu kesepian gitu. That's why penting untuk punya pasangan, punya teman hidup ya. Makanya penting untuk nyari yang cocok, yang baik, Bener. yang kamu respect gitu loh. Jangan cuma lihat uangnya, oh tajir dia. No, tajir kalau nggak baik buat apa? Jangan cuma lihat cantiknya, oh cantik tapi bikin kesel buat apa? Yang baik, yang cocok, nyambung, ngobrolnya enak. Karena kan kita tadi tujuannya buat teman hidup. Mm-mm. Kalau teman ngapain sih? Nongkrong, ngobrol, hangout.
seru-seruan, ya kan? Ih, Jadi carilah yang memang cocok buat temenan sampai tua gitu. Nah, caranya gimana? Makanya santai, dibawa santai dalam artian nggak usah terburu-buru. Ya, perluas pergaulan, kenalan sama banyak orang. Boleh lewat dating apps, boleh dikenalin temen, boleh lewat sosial media, boleh lewat mana aja boleh. Tapi jangan buru-buru, jangan kayak berasa kayak deadline gitu loh. Waduh, umur gua udah 25 nih, harus buru-buru. Jadi kalau kita buru-buru gitu, jadinya cenderung milih yang salah. Santai aja. Pokoknya sebelum ketemu yang cocok terus, cari terus. It's okay, santai aja. Nyantai, nggak ada no pressure. Jadi jangan taruh pressure sama diri kita sendiri. Mungkin orang tua boleh ngoceh ya gitu kayak, kapan nikah? Ayo nih, kamu udah umur segini nih. Ya udah masuk kuping kanan, keluar kuping kiri aja. Emang kalau kamu nggak mau nikah terus gimana? Emang kamu bakal diseret ke penghulu, dijodohin langsung dikawinin sama sama anak orang kan nggak mungkin. Ya kan nggak mungkin. Kalau kamu bilang ya santai aja mah gitu. Masih belum ketemu yang cocok, ya udah gitu santai aja. Jadi jangan naruh pressure yang berat buat diri sendiri. Akhirnya kita jadi pilih yang salah, oke? Dibawa santai. Yang penting terus perluas pergaulan. Ini nih, ya, yang penting. Terus perluas pergaulan, kenalan sama banyak orang. Ini yang penting. tuh guys, berarti harus banyak main ya. Mungkin Harus. ya ketemu di sosmed atau mungkin di game ya, game Yes. online. Mm-mm. Iya, biar nanti ada yang kejaring juga nih ya, ada yang dapet juga, asalkan gak usah terlalu terburu-buru juga ya kak. Soalnya aku Bener, juga bener, bener. agak cukup khawatir sebenarnya ya. Jadi aku tuh gini kak, punya teman ya. Jadi di Teman pergaulan atau aku teman? Ayo. guys, teman ya, ini di pergaulan teman circle aku gitu ya kak, 5 orang nih kak ya, salah satunya diantaranya ini ada aku gitu ya. Nah yang 4 ini ya, yang udah nikah 3 ya, terus yang udah punya pasangan 1. Nah ini yang satunya belum tahu nih kedepannya gimana gitu. Jadi kayak kadang aku easy going aja sebenarnya kak, cuman tadi balik lagi ya kayak omongannya teman-teman, makanya kamu tuh kalau misalkan ada yang ngedeketin jangan so jual mahal, Hmm. jangan kebanyakan kayak gitu katanya kak. Padahal kan aku juga tadi setuju banget kata kak kayak ya, bahwa apa namanya, nanti si teman ini tuh akan jadi teman hidup kita, Iya, hubungan apa benar. harapannya nggak cuma sekali aja ya kak, bisa menemani sampai tua nanti gitu ya kak. Benar. Mm-mm. Mm-mm. Jadi buat Tapi temen-temen harus ya, gini, gimana tapi kak? Dian, kamu Ya, harus aktif oh juga gitu, mencari. Harus aktif mencari dan aktif bergaul, harus aktif kenalan. Kalau cuma duduk diem doang nunggu, wah jadinya buang-buang oh waktu iya gitu loh. sih. Iya, harus aktif. Oke, harus habis ini aku harus lebih aktif deh kayaknya deh ya, Iya, iya, iya. untuk Nggak apa apa-apa. namanya. Jadi gini, prinsipnya nggak apa-apa selektif, asal pilihannya banyak. Oke. Kalau pilihannya sedikit, terus pilih-pilih lagi. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau pilihannya banyak, Oke. nggak apa-apa, selektif, silakan pilih. Gitu. Iya, oke. Makasih banyak nih ya Kak. Mm-mm. Kakek ini untuk masukannya nih ya. Bener juga ya, kalau misalkan apa namanya, pilih-pilih tapi nggak banyak pilihannya juga gimana ya? Yang Bingung nggak dapet juga ya. dapet, makanya. Bener Iya. banget. Nah, kalau ngomongin masalah kayak apa namanya, penampilan juga nih Kak nih ya, udah dewasa juga nih ya, kadang kita ngerasa insecure gitu ya. Apa namanya, terhadap penampilan diri kita mungkin, atau pencapaian apa namanya diri kita ke yang lainnya, ke teman-temannya. Jadi kita selalu membanding-bandingkan nih ya. Nah, gimana sih Kak biar apa namanya, udah tekanan hidupnya banyak nih ya di masa dewasa. Nah, biar nanti ya nggak selalu membandingkan diri gitu ya. Itu tuh ada nggak sih apa namanya, tips nih dari Kak Kay ini ya? Mm-mm. Cara supaya nggak membandingkan diri sama orang lain ya. Yang pertama, jangan sering-sering buka Instagram. Ya,
Ya, jangan sering-sering buka Instagram. Buka Instagram bikin insecure, yang ngelihat aduh yang cewek cantik-cantik, yang cowok kok keren-keren, tajir-tajir. No, makanya jangan sering-sering buka Instagram. Kalau nggak buka Instagram, lihat masak-masak aja ya. Ya, lihat yang masak aja, makanan ya, boleh boleh boleh. Gitu loh. Jadi maksudnya jangan banyak ngeliatin sosok yang wow gitu yang bikin kita insecure gitu. Karena itu foto-foto yang muncul di Instagram juga itu juga udah hasil kurasi itu, udah hasil diseleksi dari 100 foto dipilih satu yang paling bagus gitu ya. Mm-mm. Eh, itu pertama, jangan ngeliatin yang bikin kita insecure. Yang kedua adalah eh, jadi liatinnya apa? Liatinnya diri kita yang dulu gitu. Mm-mm. Coba bandingin sama diri kita yang dulu. Ya ampun dulu gue cupu banget. Sekarang udah lebih keren. Jadinya lebih lebih pede, lebih bangga sama diri sendiri gitu ya. Satu-satunya orang yang boleh kamu bandingkan adalah dengan diri kamu yang dulu gitu. Coba lihat deh foto kamu 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu gitu. Aduh pasti agak-agak ini kan, Iya, agak-agak buluk gitu iya ya. buruk banget. Yang sekarang udah keren, pede kan gitu. Berarti Mm. itu akan kasih motivasi buat kita, yes, saya juga bisa jadi lebih keren lagi berikutnya gitu ke depannya gitu. Ya, oke. Dan yang ketiga, kalau kita tahu ada dari diri kita yang kurang gitu, bisa diperbaiki sedikit demi sedikit gitu. Contohnya misalnya kalau merasa mungkin agak kegemukan, agak overweight gitu, ya kan bisa diet, bisa olahraga gitu. Atau misalnya merasa agak kurang bening misalnya, ya boleh pakai perawatan gitu. Dikit-dikit aja santai ya, no pressure. Ingat prinsipnya adalah lakuin dengan happy tanpa pressure gitu. Kalau pressure jadinya stres sendiri gitu. Lakuin dengan happy, santai aja. Iya, oke. Nah, ngomongin masalah insecure nih Kak. Nah sebenarnya nih ya, insecure ini bisa nggak sih menjadi salah satu penghambat kita dalam melakukan hubungan nih, relationship nih ya. Entah itu hubungan sama temen, atau mungkin sama pacarnya, atau mungkin sama calon suaminya dan sebagainya gitu Kak. Soalnya kan biasanya nih ya, apa namanya, ada mungkin ya cowok-cowok yang mungkin minder nih mau deketin cewek karena mungkin pendidikannya Hmm. tinggi atau penghasilannya lebih tinggi gitu. Nah sebenarnya insecure ini bisa nggak sih menjadi penghambat dalam menjalankan satu relationship itu? Oh, sangat sangat menghambat sekali. Insecure ini kayak apa ya? Kayak racun gitu loh. Racun di dalam relationship gitu. Karena karena insecure ini yang bikin jadi orang jadi posesif, jadi cemburuan, jadi suka marah-marah, jadi curigaan gitu loh. Jadi bisa kasarin pasangannya gitu. Itu semua berawal dari insecure gitu. Insecure itu kan adalah rasa tidak aman pada diri sendiri gitu. Jadi kita tuh merasa seolah-olah kita tuh kurang banget. Jadi kita tuh takut orang akan meninggalkan kita, orang akan mengabaikan kita, orang tuh cuekin kita karena kita tuh kurang gitu. Kita mungkin merasa diri kurang keren, kurang kaya, kurang cantik, ya segala macam. Aduh, gua kurang putih sih, makanya dia selingkuh gitu. Atau jadi kita takut pasangan kita, oh nih kayaknya dia mau selingkuh nih, dia deket-deket sama mantannya, kok masih deket sama mantan nih, pasti kayaknya mau selingkuh nih, soalnya mantannya lebih cakep dari aku. Nah, itu pasti ujung-ujungnya ada merasa diri ini yang rendah gitu loh, diri ini kayak yang kurang gitu. Karena kalau orang yang pede, orang yang merasa eh, dirinya cukup gitu, dia merasa bangga dengan dirinya, dia nggak akan curigaan gitu, dia nggak akan posesif, ya, dia nggak akan marah-marah gitu loh, dia santai bawaannya, chill, chill, ya, chill, chill gitu. Jadi sangat-sangat ngaruh sekali gitu. Makanya ini juga yang sering saya bahas nih di dalam seminar atau buku gitu. Insecure ini harus diberesin dulu sebelum masuk dalam relationship gitu. Ayo siapa di sini yang insecure? Coba, ayo ngaku, coba ngacung, ngacung. Coba yang di komen ngacung, ngacung. Boleh tuh pada komen nih yang ngerasa insecure nih. Kayaknya Ya. banyak sih. Soalnya Mm-mm. semalam baru banget nih Kak nih, teman aku cerita. Jadi teman aku nih mau menikah ya. Tapi dia bilang katanya tuh dia tuh masih ngerasa kayak saingan sama mantannya si pacarnya. Bener, Iya benar calonnya ya. Padahal sebenarnya bener mantannya kan?
dia udah nggak ngusik sama sekali nih ya kehidupannya dia, tapi dia merasa kayak tersaingi, terus pengen apa namanya lebih baik dari dia kayak gitu. Nah sebenarnya kalau kayak gitu harus dibasmi dulu ya Kak, sebelum nanti menuju jenjang pernikahan mungkin ya. Benar, karena insecurity itu adalah penyakit dari dalam diri kita sendiri gitu. Seringkali bukan karena orang lain. Kayak tadi kan ya teman kamu ya gitu. Padahal si mantannya itu udah nggak gusik. Bener. Dianya aja yang overthinking istilahnya gitu Bener. ya kan. Nah, itu harus di basmi lah, harus dibuang gitu. Nah, caranya gimana gitu? Mm. Caranya ada banyak cara. Yang pertama adalah ya of course kita apa sih yang bikin kita jadi insecure? Makanya misalnya dia bilang dia merasa kurang cantik gitu kan. Ya udah makanya ya lu bikinlah diri lu jadi lebih cantik gitu. Mungkin nggak bisa wow banget, tapi kan pasti ada hal yang bisa kita perbaiki lah. Misalnya belajar makeup gitu kan, misalnya diet, misalnya macem-macem lah. Pasti ada hal yang bisa kita perbaiki gitu loh. Iya kan? Mm-mm. Untuk memperbaiki penampilan gitu. Itu udah dilakuin belum? Jangannya kita males dandan, terus ngeluh sendiri, oh dia lebih cakep. Ya iyalah orang lu mas dandan gitu kan. Ya kan, itu kan ngeselin gitu loh. Lu nggak Iya. usah apa-apa tapi terus komplain gitu. Nah yang pertama adalah mengatasi kekurangan kita. Kita kurangnya di mana ya kita perbaiki. Merasa diri ini kayaknya kurang kaya gitu. Oh cewek-cewek sukanya sama yang kaya, good rekening and good looking katanya. Ya makanya lu bikin rekening lu jadi ikut dong gitu kan. Kok malah komplain sih? Bener, ya lu kerja dong gitu. Ya Bener kan, banget. bukannya malah nyalahin orang yang Iya. punya ikut rekening gitu. Maksudnya gitu. Apa kekurangan kita? Kita perbaiki, kita tingkatkan, kita atasi gitu. Itu yang cara pertama. Cara yang kedua bisa juga dengan menggali sampai masuk ke dalam. Biasanya insecure itu ada akarnya tuh. Mungkin karena ada trauma di masa lalu, ya mungkin karena ada pengalaman buruk, disakiti sebelumnya dan segala macam ada. Nah ini harus ditemukan dan dibuang gitu. Nah kebetulan nih tanggal 1 April saya ada seminar Mm-mm. khusus untuk itu. Ya, Waduh. judul seminarnya adalah Healing Dahulu, Relationship Kemudian. Ya, itu tanggal 1 April kalian boleh kalau mau daftar ada di Instagram saya gitu. DM aja sama saya gitu. Jadi khusus ini buat yang jomblo-jomblo atau yang udah punya pacar tapi ngerasa insecure sampai Mm-mm. mengganggu hubungan gitu, datang ke acara saya. Boleh. Nanti dibantu Iya. di healing. Biar nanti bisa dieksplor lagi nih ya masalahnya di mana kayak gitu. Soalnya tadi kata Kak kayak ini untuk masalah insecure itu sebenarnya harus ada grassrootsnya ya, ada akarnya ya. Jadi harus tahu juga nih akarnya dari mana nih. Bisa nanti teman-teman juga join ya. Nah, mungkin nih ya Kak, aku mau karena ini pertanyaan udah banyak banget, boleh nggak sih kita langsung ke pertanyaan aja nih Kak, kayak ini ya, karena udah Boleh. banget ya. Nah, ini masih berhubungan sama insecure juga nih ya. Nah, halo Kak. Oh, oke. Halo Kak, bagaimana kita sebagai orang dewasa agar bisa lebih berani ya dan bisa jauh dari kata insecure ya. Tadi ini pertanyaan dari Kak Kalista nih ya. Ada kata lebih berani lagi nih ya. Nah mungkin ada tambahan lagi dari Kak Kay atau mungkin udah tadi Kak Kay sebutin ya. Atau mungkin ada hal yang pengen Kak Kay tekankan lagi nih. Boleh nih silahkan Kak. Beraninya berani apa dulu nih? Beraninya berani apa dulu? Karena ada banyak hal nih. Contohnya misalnya apa? Kalau misalnya kamu takut untuk bicara di depan orang gitu, misalnya kayak public speaking gitu kan, dipanggil ke depan kelas misalnya, atau dipanggil ke depan kantor bicara gitu, itu takut kan? Aduh, takut banget bisa keringet dingin gitu kan. Nah, berarti kamu harus mengatasi ketakutan itu. Caranya adalah ya kamu latihan. Kamu latihan. Ya of course latihannya jangan langsung di depan 100 orang, jangan. Latihan aja di depan teman kamu 3 orang. Gitu loh. Jadi prinsipnya adalah latihan small step. Langkah kecil demi langkah kecil demi langkah kecil. Tahu-tahu kamu udah ada di atas. Gitu loh ya. Naik tangga kan satu-satu, jangan naik tangga langsung tiga step gitu, kejatuh nanti ya kan. Gitu. Sama
latihan juga. Misalnya tadi takut untuk public speaking, ya udah latihan dulu di depan 3 teman, ya kan? Ngomongin sesuatu, perkenalan diri, terus latihan di depan ada 5 teman, ya kan? Atau ikut klub, ada kok klub public speaking, klub apa tuh namanya Toastmaster sebutannya gitu. Di situ kamu bisa latihan tuh, gitu. Ngobrol di depan orang, dikasih dukungan, weh selamat ya bisa gitu. Pelan-pelan bisa. Saya udah banyak banget ngeliat tuh perubahan seperti itu. Orang yang tadinya takut nih, kan saya nge-handle nih cowok-cowok minder ya, yang nggak berani ngobrol sama cewek, ya nggak berani PDKT gitu. Saya ajarin tuh caranya untuk kenalan sama cewek gitu. Kenalan sama cewek di mall gitu. Jadi saya ajak ke mall gitu kan, ada cewek misalnya lagi duduk di Starbucks, ya udah ajak ngobrol aja gitu kan. Misi gitu mau nanya gitu kan. Kalau kopi di Starbucks yang enak yang mana sih gitu kan. Gitu. Dari yang tadinya jiper nggak berani ngobrol sama cewek, akhirnya jadi berani kenalan pelan-pelan ya, step by step, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, lama-lama jadi berani gitu. Jadi masalah berani itu sering kali cuma masalah kebiasaan. Jadi biasain, tapi langsung yang kecil-kecil aja dulu, gitu. Yang kecil-kecil aja dulu, oke? Gitu jawaban saya. Oke. Nih, ngomongin masalah ini ya Kak, PDKT nih ya. Aku jadi punya pertanyaan dari lubuk hatiku yang paling dalam nih ya. Biasanya kalau di kita Boleh. kan banyaknya yang PDKT itu dari cowoknya dulu nih. Ya, gimana kalau misalkan aku nih ya, aku ada nih ya satu temennya, join gak nih? Yang pengen aku mulai PDKT-in juga nih Kak. Nah, mungkin bisa nggak sih Kak nih dikasih tipsnya juga nih biar aku bisa lebih berani nih, biar lebih agresif dikit gitu, nggak apa ya, nggak mencintai dalam diam gitu ya. Oke. Jadi biar lebih berani dalam konteks apa nih? Biar kamu berani chat duluan atau biar Ya, berani apa? untuk apa namanya mulai apa ya kayak ngeliatin nih bahwa aku tuh ada satu hal nih ke kamu, ada satu rasa gitu, biar Oh, nggak terpendam oh. aja gitu. Soalnya Oke, di kita nah, masih agak ini ya Kak, agak tabu gitu kalau misalkan cewek yang katanya nembak duluan gitu loh. hmm, hmm, hmm. Nah makanya jangan nembak duluan, Ya gimana tuh jangan Kak tipsnya nih? nembak gitu loh, ya. Start tadi saya bilang prinsipnya, start small step, ya. Start small step. Yang pertama bisa mungkin reply story-nya dulu, ya. Kan itu yang paling simpel. Reply story-nya dia lagi strip story, misalnya dia lagi nongkrong di mana, kamu bilang, seru tuh tempatnya di mana gitu. Ya, gitu. Oke, oke. Ya. Terus dia bales kan, dari situ bisa mulai chat. Habis itu mungkin kalau udah mulai chatting, kamu bisa mulai kayak ajak ketemuan tapi kayak kayak nggak sengaja gitu. Misalnya dia kantornya di daerah SCBD gitu. Kamu bilang, besok aku kebetulan ke SCBD loh lagi meeting. Kita lunch yuk habis aku meeting. Gitu. Ya kan? Kita ngopi yuk misalnya. Ya, itu aja dulu. Itu di situ juga udah kasih tanda-tanda dikit. Terus nanti pas lagi ketemuan ngobrol, ya, jangan lupa kasih sentuhan dikit. Misalnya dia bercanda, kamu pukul, ih lucu kamu plak gitu kan. Eh, gitu aja dulu. Baper, cewek. Baper cowok kalau Oh dipukul, gitu. dicubit, dipukul, baper cowok. Iya, seriusan, beneran deh. Ini jurus sakti loh. Ini jurus sakti. Ya, ladies jangan disalahgunakan ya. Gitu loh. Cowok yang kamu pukul, kamu cubit, itu baper ntar. Waduh. Iya, Abis ini mau langsung aku praktekin nih. praktekin. Habis itu habis ketemu, kamu saya yang manis gitu. Thank you ya tadi atas waktunya ngopinya gitu. I had a good time gitu. Udah, habis itu biarin dia yang make a move habis itu. Oke. Iya, Waduh, aku udah nggak sabaran banget nih mau benar. mulai step by step ya. Iya, itu Untuk kan mancing, ya kan? Tanpa kelihatan kita mau banget, itu kayak fun and friendly, ya kan? Fun and friendly, nice gitu. Iya, itu mainnya halus banget sih Kak. Aku aja sampai agak Halo. kepikiran. Hmm. Karena biasanya pasti
pukul dan cubit justru sama cowok yang kamu nggak suka. Makanya cowok yang kamu nggak suka ngejar kamu, bener nggak? Iya bener sih. Iya, iya. Terbalik justru. Waduh. Berarti habis selama ini kita kebalik nih guys nih. Kebalik, kebalik. Waduh, parah banget sih. Nah, ini aku langsung masuk lanjut lagi nih ya, Kak. Ada satu pertanyaan lagi nih ya dari followers juga nih ya. Yang udah nitipin pertanyaannya kayaknya dari subuh nih. Soalnya udah lama banget nih nangkring di komen nih ya. Bentar. Iya. Ada dari Kanisa Ros nih ya. Dulu zaman masih single ya, kalau lagi di fase capek kerja selalu bilang capek, mau nikah aja. Giliran sekarang udah nikah bilangnya pengen kerja lagi, pengen single aja biar bebas. Waduh, itu gimana nih Kak? Yang ya soalnya aku waktu kuliah juga gitu. Waduh, stres banget nih kuliah nih, pengen nikah aja gitu. Seolah-olah nikah tuh gampang banget gitu. Itu gimana nih Kakak ini? Ya namanya manusia memang gitu, kita selalu grass always greener on the other side kan, ya kan, rumput tetangga selalu lebih hijau gitu. Maksudnya apa yang kita punya, apa yang kita nggak punya itu kelihatannya lebih menarik gitu. Padahal sebenarnya nggak juga gitu, sama aja sih. Setiap fase kehidupan pasti punya tantangannya masing-masing gitu. Dan yang kita rasain pasti stresnya di saat itu juga sama, stres juga. Ya, nggak apa-apa kalau misalnya cuma sekedar mengandai-ngandai gitu. Misalnya udah nikah kan, aduh enak nih kalau single lagi. Ya kalau cuma sekedar mengandai-ngandai nggak apa-apa, asal jangan di action ya gitu. Iya. Jangan di action, jangan di action terus jadi seperti single. Nah makanya penting untuk misalnya yang udah nikah nih ya. Kalau yang masih single sih, aduh pengen pacaran aja ya nggak masalah, itu nanti lama-lama pacaran juga. Tapi kalau yang udah nikah, aduh pengen single lagi, nah kan susah ya, nggak mungkin ya. Jadi caranya adalah makanya harus punya me time juga. Me time gitu. Me time, ada teman-teman. Jadi jangan stop bergaul ketika sudah nikah. Ya, kayak misalnya saya gitu. Saya sering banget keluar sama teman-teman gitu. Dan itu jadi kayak berasa kayak berasa saya belum nikah gitu loh. Bukan maksudnya nggak punya pasangan ya. Tapi saya sama pacar itu, saya sama istri saya itu nikah itu sama sama kayak waktu masih pacaran gitu, nggak ada bedanya sama sekali, karena kita masih tetap punya kebebasan masing-masing gitu, nggak ada larang-larangan ya, dia juga boleh, saya juga nggak larang dia mau kemana, saya juga bebas kemana gitu loh. Jadi itu nggak pernah ada kayak, duh enak ya kalau nggak belum nikah gitu, nggak, karena saya masih punya kebebasan gitu. Itulah pentingnya untuk tetap bergaul, tetap punya kebebasan, tetap punya dunia masing-masing gitu. Jadi kita masih fun-nya tuh nggak jauh beda lah, merit sama nggak merit gitu. Iya, soalnya teman-teman aku juga ngerasanya setelah nikah tuh pas diajakin main nih ya Kak, aku berpikiran bahwa ya kayaknya kamu masih tetap bisa main aja sih, tapi dia ngerasa aku udah nikah soalnya kayak harus apa namanya, nggak boleh sama suaminya, harus izin dan segala macam kayak gitu. Tapi ada komitmen juga ya Kak, ada pemikiran yang sama tadi ya, karena tadi kata Kak Kay, sebenarnya kita menikah juga masih punya kehidupan masing-masing sebenarnya. Harus kalau nggak stres. Iya benar. Oke, nih aku ada mungkin satu pertanyaan juga lagi nih ya. Sebenarnya banyak banget nih ya Kak. Kita jawabin aja nih ya pertanyaan yang udah pada masuk. Waduh hilang nih, sebentar nih. Aku scroll dulu ya. Ini ada lagi nih dari, waduh sebentar, agak susah nih. Sebentar ya Kak. Nah, ini ada dari Kak Vivi Setio nih. Kak, apakah dewasa itu harus melalui rasa sakit meski kita nggak suka dan harus dilakoni ikhlas? Waduh. Kayaknya sadis banget nih, seolah-olah dewasa kayak menyeramkan banget nih Kak. Gimana nih Kak kayak ini? Benar, saya setuju. Saya setuju. Iya, iya. Rasa sakit adalah guru yang baik gitu loh. Jadi gini, nggak usah udah gede begini, waktu kecil pun sama gitu. Coba waktu kecil pernah nggak kita ngelakuin hal yang udah dibilang sama mama misalnya, jangan naik meja gitu,
Kita nakal naik meja atau jatuh gedubok. Akhirnya kita belajar, oh iya bener jangan naik meja kalau jatuh sakit gitu kan. Ya kan, atau kayak jangan pegang itu colokan listrik nyetrum gitu. Iya. Dulu saya pernah waktu kecil jangan dipegang, trot aja kan kesetrum. Baru, oh iya bener loh, jangan dipegang sakit gitu kan. Akhirnya kita jadi belajar. Rasa sakit adalah guru yang baik dan itu yang bikin kita jadi dewasa gitu. Dan itu yang kita jadi humble, jadi ngerti, jadi nggak sombong gitu. Eh, Makanya penting untuk belajar dari kesalahan. Ya, jadi nggak masalah kita mengalami sesuatu yang menyakitkan gitu. Asal kita bisa bangkit dan mengambil pelajaran yang berharga dari situ. Ya, yang rugi adalah udah sakit, ya, terus nggak belajar apa-apa lagi. Besokannya masih sama kayak gitu. Misalnya nih ya, kita pacaran terus diselingkuhin. Sakit kan? Aduh, pelajaran apa yang bisa diambil? Pelajaran apa yang bisa diambil dari situ? Kamu harus mikir keras. Kamu harus naik level habis itu. Kamu harus jadi lebih cerdas, harus lebih pintar berarti. Berarti milih pasangannya. Kamu bisa tahu, oh orangnya kayak gini. Berarti besok-besok kalau ketemu yang kayak gini jangan lagi. Oh tanda-tandanya begini nih kalau selingkuh. Kalau ada yang begini jangan lagi. Kamu harus jadi pintar. Kalau kamu nggak belajar, besok-besok kamu pacaran lagi yang baru, diselingkuhin lagi. Nah, itu baru rugi besar. Iya, Percuma sakit jadinya. Nanggap ya? iya, iya benar-benar Gitu loh. jatuh di lubang yang sama ya. Kak, harusnya bisa Iya, ya. benar. Banyak yang gitu, banyak yang nggak belajar gitu. Iya, iya, iya. Ya, cuma traumanya doang diambil gitu. Sakit hatinya doang yang diambil. Tapi pelajarannya nggak ada. Bener-bener. Ini Iya, kayak iya. pertanyaan yang masuk tuh kayak pada tersakiti semua nih Kak. Aku dari tadi Iya, iya. bacain yang nggak bawa-bawa rasa sakit tuh nggak ada nih. Kayaknya rasa sakitnya banyak banget apa ya selama dewasa ya. Dan masalahnya masing-masing nih. Kayak dari Kak Husnul nih Kak. Kak, aku nggak kuat kalau tambah dewasa. Itu pasti selalu tersakiti kan ya. Apa Nah, apa ini. ada yang salah kayak gitu loh Kak. Jadi dia nanya nih, salahnya di mana nih? Kenapa aku selalu tersakiti lagi dan lagi gitu. Ya salahnya yang tadi saya bilang, kamu nggak belajar dari Nah, pengalaman. bener. Kamu nggak belajar dari pengalaman berarti. Kalau sampai disakitin berkali-kali, itu artinya nggak belajar dari pengalaman. Oke, gitu. Berarti kamu nggak melihat ke belakang dan introspeksi gitu. Berarti kamu salah pilih pasangan, pasangan seperti apa gitu. Oke, gitu. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut ya kita bahas lebih lanjut. Mungkin kamu bisa konsultasi sama saya gitu. Ada banyak faktor sih gitu. Ya, tapi gini prinsipnya. Sebagai manusia dewasa kita nggak boleh takut sama pengalaman yang menyakitkan gitu. Karena itu nggak bisa dihindari. Itu bagian dari perjalanan hidup. Nggak mungkin gitu. Kecuali kamu mau tinggal di dalam gua gitu, nggak ketemu orang lain gitu. Kalau selama kita masih ketemu orang lain, pasti resiko disakiti selalu ada gitu. Jadi bukannya gimana caranya biar nggak tersakiti, bukan caranya bukan itu pertanyaannya. Tapi pertanyaannya adalah gimana caranya supaya kalau saya tersakiti, saya bisa bangkit dengan cepat dan belajar dari situ. Itu, ya, Iya, gitu. Jadi coba siapa tadi yang nanya gitu. Oh, coba kamu renungkan, habis dari sini renungkan. Kamu catat nih di kertas nih, ya. Mungkin kamu disakitin berapa kali gitu. Anggaplah kamu disakiti 3 kali. Namanya siapa misalnya? Namanya si Joni, si Michael, si Kevin misalnya ya. iya. Kamu catat gitu. Si Joni gitu. Ya, pelajaran yang saya dapat dari si Joni. Catat pelajarannya adalah, kalau saya pilih orang berarti jangan pilih yang pemarah misalnya ya kan. 2, kalau dia udah mulai ghosting berarti dia udah nggak niat, udah langsung diputusin aja misalnya. Apalagi ditulis pelajarannya, beneran dipikirin gitu loh. Habis itu besok-besok beneran dipraktekin. Itu tadi si Joni ya, habis itu si Kevin. Pelajaran apa yang saya dapat dari si Kevin ya kemarin ya? Gitu. Kamu catat gitu loh. Direnungkan bener-bener gitu loh. Ya. Biasanya orang nggak gitu. Orang itu cuma meratapi doang. Oh, teganya aku disakiti. Kok tega banget sih dia. Itu enggak. Nangis boleh, tapi habis itu jangan nangis doang gitu loh. Belajar dari situ. Oke? Iya. Jadi
harus ada selalu pembelajaran gitu ya Kak. Bener. Evaluasi diri Kalau gitu. nggak sia-sia banget, rasa sakitnya sia-sia banget, rugi banget deh kalau nggak gitu loh. Bener 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 bener. Nah, oke, aku mau nanya lagi nih ke kakak ini ya. Tapi ini pertanyaan dari aku juga nih ya kak. Nah tadi kan kakak juga di awal-awal juga sempat mention juga ya, kalau misalkan apa namanya kita tuh semakin dewasa katanya semakin ngerasa kesepian nih kak ya. Bahkan aku tadi sempat baca artikel juga ya, katanya 1 dari 3 orang ya yang dewasa itu katanya gampang ngerasa kesepian ya. Karena tadi Hmm, kakek juga bilang nih katanya teman-teman yang mungkin udah mulai fokus dengan dirinya sendiri gitu ya. iya, Iya, bener. nah alangkah baiknya kita juga tadi menjalankan satu hubungan gitu ya, biar apa namanya mulai ada interaksi lagi dan nggak ngerasa kesepian gitu ya. Tapi kakak pernah nggak sih salah satu nih ya dari banyak ya yang konsultasi ngerasa katanya apa ya percintaan zaman sekarang tuh ngerasanya ribet. Ada nggak kak yang ngomong kayak gitu? Dan Banyak, banyak. oh Emang iya. banyak. Biasanya Iya. yang mereka permasalahkan tuh kayaknya ribetnya tuh gimana nih Kak? Ribetnya dalam menjalani apa namanya relationship di masa atau di zaman sekarang. Ribetnya itu adalah susah ketemu yang cocok, Hmm. gitu. Susah ketemu yang cocok karena terlalu banyak pilihan. Zaman sekarang terlalu banyak pilihan, jadi ada dating apps, ada sosial media, kita bisa dengan gampang kenalan sama banyak orang gitu loh. Jadinya cepet ilfil, ya kan? Cepet ilfil, cepet ghosting gitu. Jadi misalnya gitu, dia mungkin kamu juga pernah nih ngalamin gitu. Kamu dikenalin sama cowok, kamu kenalan sama cowok, ya kan? Udah ketemu nih sama cowok sekali gitu. Ih, ada something yang agak off gitu. Misalnya kayak dia Benar. ketawanya gitu, kayak ketawanya aneh kayak hihihi gitu. Kamu langsung ilfil, ilfil, males gitu kan. Iya, Padahal mungkin benar dia benar baik. benar benar. Padahal mungkin dia baik gitu kan, dan lumayan Hmm. mapan gitu. Tapi gara-gara ketawanya gitu kamu ilfil langsung. Karena kamu pikir masih ada banyak cowok lain yang pilihan gitu loh. Beda lah sama kalau zaman dulu, zaman kakek nenek kita dulu, nggak ada pilihan gitu loh. Mau ketawanya hihi juga, ya udahlah, nggak ada lagi di kampung gitu, ya kan? Benar 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 benar. Gitu, bedanya gitu. Kalau zaman sekarang kayak, ah, sih banyak yang keren gitu loh. Di sosmed aja banyak yang keren, dating apps banyak yang keren gitu. Jadi orang gampang ilfeel, gampang ghosting, gampang nge-swipe, ya kan istilahnya. Swipe kiri. Akibatnya apa? Dia juga digituin sama orang lain. Hmm. Kita nggak gituin orang, orang juga gituin kita, Iya bener benar. nggak? Iya benar Bener benar. kan? Iya. Orang juga ketemu kita, mungkin ada yang off dikit gitu, dia ilfeel, dia swipe kita berarti. Dia swipe kiri, dia ghosting. Makanya jadinya susah ketemu yang match, nangkep gak? Iya Gitu. nangkap. Hmm. Susah ketemu yang match, semua ghosting, ghosting, semua, Iya. semua ilfeel, ghosting, susah ketemu yang match. Zaman sekarang begitu. Ya. Akhirnya jadinya ribet sendiri ya kak, karena nggak ketemu-ketemu yang match tadi ya. Soalnya kita juga secara nggak sadar ternyata melakukan hal itu dan orang lain juga sebaliknya melakukan hal yang kita lakukan juga gitu ya. Betul, betul, betul. Tapi plusnya juga ada, memang jadi lebih ribet, tapi plusnya juga ada. Baru di zaman sekarang aja kita bisa ketemu sama orang yang begitu banyak. Jadi nih, misalnya nih, orang, ya ini secara teori ya gitu, orang yang mungkin di kampung gitu bisa pacaran sama misalnya selebgram yang di kota gitu, bisa aja, ya kan? Kalau zaman dulu nggak mungkin gitu, zaman dulu nggak mungkin, ya kita pacaran yang ada di kampung kita aja gitu. Ya, kalau zaman sekarang kamu mau misalnya punya pacar yang mapan banget gitu, yang tajir banget, bisa, ada di sosial media, ada di dating apps, ada gitu. Dan possibility kamu bisa pacaran ada juga, bisa gitu. Mungkin, mungkin gitu. Jadi possibility-nya luas jadinya. Mm-mm. Balik lagi tadi kalau misalkan masalah relationship ya gimana kita menebarnya juga ya kak, menjalin ya hubungan itu dengan orang-orang di luar sana gitu Benar. ya, biar nggak
sendirian aja gitu. Ngerasa jadinya malah semakin ngerasa sepi, udah tahu teman-temannya udah nggak ada, tapi dia tetap aja nih ya nungguin teman-temannya yang ngerasa sibuk dan mungkin udah ada banyak urusan kayak gitu. Ya padahal sebenarnya untuk kita terkoneksi dengan yang lainnya juga jalannya banyak banget gitu ya, Kak. Hmm. Nah, aku juga pengen nanya juga nih ke Kak Kay ini ya. Kita tadi udah bahas kompleks banget ya, Kak. Udah masalah hubungan, terus masalah insecure ya, masalah tekanan hidup orang dewasa gitu ya. Nah, mungkin ada nggak sih kan ya cara nih atau tips nih untuk mengupgrade diri tadi ya, biar kita semakin percaya diri ke depannya gitu ya. Biar yang namanya insecure itu apa ya, bisa kita atasi, nggak yang selalu ngerasa iya ya aku jelek terus kayak gitu-gitu. Mungkin ada nggak sih tips and trick nih ya dari Kak Kay ini ya untuk kita bisa upgrade lebih diri, dan mungkin upgrade-nya tuh dari segi apa aja gitu. Oke, upgrade itu yang paling gampang penampilan. Oke. Ya, itu paling gampang karena dalam satu hari pun bisa langsung kelihatan hasilnya. Kamu bisa ke salon, beli baju, boom, langsung kelihatan hasilnya. Iya Ya, benar. jadi kalau yang penampilannya masih aut-autan gitu, itu berarti males aja gitu. Ya, males. Gitu. Karena memang sebenarnya nggak ada orang jelek, cuma ada orang males gitu. Kalau kamu mau niat sedikit, belanja sedikit, ke salon sedikit, olahraga sedikit, dikit aja, nggak usah mahal-mahal gitu loh. Dikit-dikit aja semua, olahraganya dikit, dietnya dikit, belanjanya dikit, ke salon dan segala macam, pasti langsung berubah. Berubah, saya jamin. Langsung, ya. Penampilan itu paling gampang, jadi harus yang paling pertama dilakuin. Karena kalau yang paling gampang aja nggak dikerjain, apalagi yang susah. Yang susah itu berikutnya adalah ya upgrade karir gitu kan. Iya. Itu susah gitu. Upgrade karir supaya apa? Ya of course, supaya lebih pede. Kalau kamu naik gaji, jabatan juga naik, kerja di tempat yang lebih oke, pasti pede dong. Lama pede pasti lebih keren kamu juga. Ya, diusahakan ini, belajar skill lebih banyak. Coba apply gitu kan ke perusahaan yang lebih besar gitu. Boleh, nggak apa-apa. Ya, supaya juga apa? Karena upgrade diri itu butuh modal, ya, gitu. Jadi kamu juga harus upgrade karirnya biar punya modal, gitu. Yang ketiga, upgrade pergaulan. Upgrade pergaulan. Kenalan sama banyak orang, ikut komunitas, gitu loh. Ikut komunitas lari. Kamu suka apa? Ikut komunitas sepeda. Ikut komunitas tadi yang saya bilang Toastmaster, ada komunitas Toastmaster belajar public speaking gitu loh. Ikut komunitas, kenalan sama banyak orang gitu ya. Dari situ kamu juga jadi belajar bergaul, bisa punya banyak kenalan juga, banyak koneksi juga untuk kerjaan. Wah, eh, dan kalau kamu orangnya menyenangkan ya, pasti teman-teman yang dari komunitas itu pun nggak bakal keberatan untuk mengenalin kamu sama saudaranya misalnya, sama temennya misalnya, ya kan? Gitu loh, nyomblangin kamu gitu loh. Jadi possibility-nya terbuka. Kalau kamu di kamar doang nonton nonton film drama Korea atau main Mobile Legend, susah gitu loh, susah, susah gitu loh. Jangan komplain gitu kan. Kerjanya nonton drama Korea mulu gitu kan, 10 episode dihajar dalam satu hari gitu. Terus mengeluh ya, kenapa gue jomblo mulu? Lah ya itu. Aku selalu ngeluh sih kayak perasaan aku udah main ke mana tapi kok susah banget dapatnya, tapi selama ini lebih banyak nonton drakornya daripada main. Nah, oke, tapi mainnya juga dipilih-pilih, Dian, gitu loh. Misalnya kamu ikutannya klub ini, klub Zumba gitu, ya. Ya isinya cewek semua, jangan juga, Oh gitu loh. iya juga, bener. Ya, ikutlah klub traveling, klub sepeda yang ada cewek cowoknya, gitu, campur-campur, ya kan. Klub klub nobar, klub nonton bioskop bareng, ada kok, gitu. Search aja semua komunitas ada di Instagram. Ada, beneran deh, kamu search deh. Iya Komunitas bener. lari, gitu. Terus yang keempat adalah upgrade kepribadian gitu. Hmm. Upgrade kepribadian ya.
Ya, misalnya kamu tahu kamu tadi orangnya insecure, perbaiki. Kamu tahu kamu orangnya pemarah, ya perbaiki. Kamu refleksi sifat burukku apa aja sih. Emang kita nggak bisa beneran jadi nol ya, jadi baik banget gitu, 100% baik, nggak ada buruknya, nggak mungkin. Tapi minimal kalau bisa dikurangin, kenapa nggak? Kan dia orang jadi lebih mudah suka sama kita, bener nggak? Kalau Bener. kita sifat buruknya berkurang, lebih dikit, orang jadi lebih gampang suka sama kita kan? Gitu. Mm-mm. Mm-mm. Oke, mungkin Kak Kay ini aku ada last question nih. Sekaligus kebetulan pertanyaannya nih yang aku pengen tanyain juga nih ya. Jadi ada last question dari Kak siapa nih bacanya nih? KAML Herbian nih. Bagaimana menjadi dewasa yang bahagia ketika punya inner child, Kak? Jadi ada Ah, anak-anak kan gitu ya, tapi dia juga pengen menjadi orang yang dewasa yang bahagia nih. Intinya tips apa ya menjadi dewasa yang bahagia nih, gimana nih Kak? menjadi orang dewasa yang bahagia adalah Mm-mm. satu, pertama kerjain dulu tanggung jawabnya. Ya, tanggung jawabnya. Misalnya apa? Ya pekerjaan, kamu punya tanggung jawab, bayar ini dan itu, kasih orang tua dan segala macam. Itu dipenuhi. Mm-mm. Ya, Eh, karena dengan begitu udah nggak ada utang tuh istilahnya. Ya, yang biasa bikin beban gitu, kayak aduh, gua tahu gua harus kerjain ini tapi belum dikerjain, itu yang bikin jadi stres sih. Bener-bener. Ada kayak ada PR gitu, ada PR, beban PR tuh. Beban PR tuh bikin stres. Jadi kalau bisa jangan ada PR gitu loh. Ya. Terus yang kedua adalah eh jangan yang kedua adalah jangan terlalu peduli apa kata orang. Ini dia. Belajar untuk jurus masuk kuping kanan kuping kiri itu harus jago. Di Indonesia tuh harus bisa gitu. Bener-bener. Ya. Dan misalnya banyak orang kan yang saya udah menikah dan saya nggak mau punya anak kan, child free gitu loh. Eh, banyak banget tuh yang komen-komen kan, netizen lah atau saudara-saudara atau teman-teman gitu. Ya saya santai aja, ya santai aja, nggak masalah. Jadi nggak usah dipusingin, nggak usah kayak ih kepo banget sih. Nggak usah, nggak apa-apa. Namanya orang Indonesia gitu kan, pasti bakal nanya. Kayak dulu juga sebelum nikah juga saya selalu ditanyakan kapan kawin, kapan nyusul. Saya santai aja kayak, oh ya udah nanti tahun depan, atau kayak belum tahu nih. No problem, jangan dibikin kesel gituan doang gitu loh. Jangan bikin kesel hal-hal kecil gitu. Ada teman komentar apa yang mungkin kurang enak, udah santai aja lah, nggak usah dipusingin gitu. Udah santai aja. Kalau kamu belajar jurus masuk kuping kanan keluar kuping kiri, hidup kamu jadi lebih happy, saya jamin. Terutama di Indonesia ini, di mana orang banyak keponya gitu. That's why kamu harus belajar untuk menerima kekepoan itu dan nggak terpengaruh gitu. Cukup disenyumin aja ya. Oke. Oke. Gitu ya teman-teman nih ya, tips bahagia nih ya di usia yang dewasa ini dari Kak Kay ini ya. Nah, nggak kerasa juga ya Kak, ternyata kita ngobrol-ngobrol udah 17.32 aja nih ya. Iya, Udah nggak kerasa banget lama. waktunya. Iya bener. Aku padahal lagi pengen banyak yang diobrol lagi, tapi karena kita terbatas dengan waktu juga gitu ya Kak Kay. Mungkin aku bakal bakal mengulas juga kali ya apa yang sudah kita obrolin dari tadi nih sampai di jam sekarang ini ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang rasa takut tambah dewasa ya, udah kayak lagu banget nih ya. Jadi tadi juga udah banyak banget ya masukan dari Kak Kay nih ya. Jadi kalau kita udah menginjak waktu dewasa meskipun banyak tersakitinya, nah justru itu biar menjadi pembelajaran buat kita bisa evaluasi diri. Nah kalau misalkan kita ngerasa insecure ya, kita harus tahu nih titik insecure-nya di mana ya, biar nanti kita juga bisa mengatasinya juga dengan baik ya. Kira-kira kalau misalkan kita punya kekurangan, nah kita harus tambah nih kekurangan itu biar menjadi satu nilai tersendiri gitu ya. Itu untuk Betul. teman-teman yang ngerasa masih insecure, masih ngerasa banyak tekanan gitu ya. Pokoknya kita dalam dewasa ini ya hadapi aja gitu ya Kak, dengan step by step tadi ya, dari langkah kecil aja gitu ya, itu pun bakal Betul.
memberikan apa namanya langkah yang nanti besar lagi, punya impact yang besar lagi juga gitu kali ya Kak ya. Nah, aku juga ada pesan sponsor nih Kakak ini ya. Jadi buat teman-teman nih ya yang mungkin selalu ngerasa kayak cemas gitu ya, terus apa namanya jadi ngurangin apa ya waktu istirahatnya juga, jadi susah tidur juga nih ya teman-teman, jangan lupa kita ada Deep Sleepy nih ya. Jadi ada Deep Sleepy juga Wah, nih ya. Iya ya, jadi Kak Kay dan teman-teman semuanya nih ya, jadi Deep Sleepy ini dia tuh ada, selain ada madunya juga, dia tuh punya kandungan bunga chamomile juga nih. Biasanya kalau bunga chamomile ini biasa dibikin teh biar untuk merelaksasi pikiran kita juga. Nah ini teman-teman bisa ya langsung konsumsi aja juga nanti Deep Sleepy-nya juga. Nah wah, apa saya namanya, juga butuh nih kayaknya nih. waduh, Iya. boleh nih Kakak ini habis ini di order-order ya. Nah, Siap. iya, nah tadi juga aku udah ngebacain beberapa pertanyaan juga ya dari teman-teman semuanya ya, dan aku juga udah dapat 2 pertanyaan nih yang menurut aku apa menarik gitu ya. Nah nanti ini akan diumumkan juga nih ya di apa namanya Instastory juga kita nih setelah live kita ya. Nah mungkin untuk pertanyaan lagi untuk apa ya statement closing nih Kak dari Kakak ini. Silahkan nih ya Kakak untuk sekaligus kita menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Mungkin ada apa ya apa namanya ada kata-kata nih dari Kakak ini. Boleh nih Kak. Buat teman-teman takut jadi dewasa, jangan takut karena kalau kamu takut pun tetap jadi dewasa juga, ya kan? Nggak bisa di stop, kita harus terus menjalani kehidupan gitu. Jadi daripada takut lebih baik dipikirkan, oke, gimana caranya jadi dewasa dengan enjoy dan happy gitu ya. So cari kegiatan yang menyenangkan, upgrade diri dan lakuin dengan happy tanpa beban, no pressure dan nggak usah pusingin kata orang ya. Kalau buat kamu yang merasa kurang happy, insecure, dan pengen dibantu, kamu bisa ikut event saya nanti tanggal 1 April ya, itu healing dahulu, relationship kemudian. Biar keluar semua, biar lega semua insecure-nya, traumanya, gangguan yang ada dalam diri yang bikin gak happy, biar pas nanti udah punya pacar, punya pasangan, lebih lancar lagi. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Deep Sleepy, terima kasih Dian. Thank you banget udah diundang. Seru banget ngobrolnya. Oke ya. Aku juga terima kasih banyak ya Kak ya untuk waktunya di sore hari ini ya. Kapan-kapan nanti boleh lah ya Kak mampir lagi nih di Deep Pasti Sleepy ya. dong. Oke, Iya, terima kasih banyak ya Kak thank untuk you. kesempatannya, udah sharing-sharing juga di sore hari ini ya. Selamat sore ya Kakek ya dan teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung di Deep Sleepy di live Deep Sleepy pada sore hari ini. Jangan lupa nanti pantengin juga story kita ya guys ya. Jadi ada 2 pemenang nih ya untuk yang dapetin hadiah kita nih ya. Yang tadi khususnya yang udah bertanya nih gitu ya. Oke, dari aku undur diri sebagai host nih ya. Terima kasih teman-teman semuanya, teman-teman Deep Sleep semua. Terima kasih banyak untuk Kakak pada sore hari ini Sama-sama. ya. Ya, see you teman-teman semuanya. See Terima you. Bye. kasih.